Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas walaupun di beberapa tempat masih dilanda oleh banjir, di Tilamuta, di Gorut, ya, di Tilamuta, di Desa Mohungo, Pilolianga, Limbato, dan Desa Ayuhulalo, Hungayonaa, ya, semoga diberikan ketabahan, diberikan keluasan lapang dada, dan juga semoga kita semua dijauhkan dari musibah, dan semoga pula orang-orang yang ditimpa musibah insyaallah cepat dicabut musibah tersebut dari dirinya, dan bagi orang yang sakit semoga disembuhkan, bagi orang yang belum diberikan kekuatan untuk datang di majelis ilmu, di tempat kebaikan, semoga diberikan kekuatan. Dan bagi orang yang sementara sakaratul maut, semoga dimudahkan dalam perjalanannya, dalam sakaratul maut. Dan orang yang melakukan perjalanan pula, semoga dimudahkan dalam safarnya. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, kita masih pembahasan dalam keberkahan, karena berkah ini sebuah hal yang kita patut untuk cari. Karena hidup itu tanpa keberkahan, maka hidup itu akan sia-sia. Hidup itu tiada artinya kalau tanpa keberkahan. Apalah arti sebuah hidup kalau kehidupan tidak berkah? Baik kehidupan kita, baik harta kita, baik waktu kita, kalau tidak berkah, maka akan sia-sia semua kehidupan kita. Bukan hanya itu, ketika kehidupan kita tidak berkah, maka tentunya kehidupan kita akan sengsara. Karena apa? Karena keberkahan, kebaikan itu dicabut dari kehidupan kita. Maka keberkahan hendaklah kita senantiasa cari. Dimanapun titik-titik keberkahan itu, dimanapun sebab-sebab keberkahan itu, kita akan cari. Karena ketika keberkahan itu datang kepada kita, yang akan menjawab kenikmatan dari keberkahan itu hanyalah diri kita sendiri. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, dan kita belajar ilmu agama ini, ya, yang kita cari itu adalah keberkahan juga ilmu, ya. Kata para ulama, qalilun fayabqa wa yanfa khairun min kathirin fayulqa wa yarfa, ya. Ilmu itu sedikit tetapi tertancap, tertanam dan bermanfaat, itu lebih baik daripada banyak tapi apa? Fayulqa, dia hilang, wa yurfa, dan diangkat, tidak akan didapatkan. Jadi ilmu itu bukan ukurannya, bukan banyak, ya. Apalah ilmu, arti ilmu yang banyak tetapi tidak berkah, tidak bermanfaat, tidak tertancap, maka benarlah kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala,
Innamal ilmu bi khasyatillah. Hanya saja ilmu itu akan didapatkan dengan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, mari kita mencari apa sebab orang itu keberkahan hidupnya dia dapatkan, atau hidupnya berkah, ilmunya berkah, hartanya berkah. Yang pertama adalah hidayah, taufik, dan dimudahkan dalam kehidupannya. Kalau seorang diberikan hidayah, diberikan kemudahan di dalam mengarungi kehidupan ini, maka tentunya kehidupannya itu berkah. Ketika dia mendapatkan harta, dia pergunakan hartanya dengan sebaik-baiknya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal malus salih lirrajulis salih." Sebaik-baik harta itu apa? Bagi orang yang baik. Karena harta itu dia akan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, dalam hadis Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai dipertanyakan 4 hal. Di antaranya apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta tersebut dan kemana dia salurkan harta itu. Jadi keberkahan itu tentang harta dari 2 hal. Dari mana dan kemana. Dari mananya tentunya dari sumber-sumber yang halal, dan kemananya juga tentunya diarahkan ke tempat-tempat yang halal dan yang berkah. Itulah harta. Yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, kemana dia habiskan umurnya tersebut. Ya, maka umur ini juga akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur hendaklah kita senantiasa perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kadang orang mempergunakan umur, waktunya dia habiskan begitu saja. Dia habis dengan main game, dia habis dengan membaca berita-berita hoax, dia habiskan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka hendaklah kita pergunakan umur kita dengan sebaik-baiknya. Umur akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. An umrihi fima afnah, tentang umurnya, kemana dia habiskan umurnya tersebut. Ya, maka umur jangan kita sia-siakan. Ya, kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, innama anta ayyam fa idza dhahaba ba'daha dhahaba ba'duka. Sesungguhnya kamu itu adalah kumpulan hari. Apabila berlalu sebagian hari, maka berlalu juga sebagian umurmu. Maka kita pergunakan umur kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sisakan umur kita itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, yang kedua, di antara sebab keberkahan adalah orang tua yang saleh. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala
disebabkan karena ayah yang soleh, ayah yang ahli ibadah, menyebabkan juga anak itu menjadi anak yang soleh. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mewanti-wanti kepada kita dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bayangkan, ini wanti-wanti, ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya yang dimaksudkan dengan qu anfusakum wa ahlikum nara adalah hendaklah kamu menjaga, mendidik keluarga kalian, ya. Menjaga keluarga kalian, jangan sampai keluarga kalian bukan menjadi orang-orang, tidak menjadi orang-orang yang soleh. Jaga baik-baik keluarga kita, karena orang tua sangat mempengaruhi baik tidaknya akhlak seorang anak. Orang tua sangat mempengaruhi bagaimana baik tidaknya ibadah seorang anak. Orang tua sangat mempengaruhi bagaimana anaknya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua ataupun tidak. Suksesnya seorang anak terlihat bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tua. Bukan diukur suksesnya seorang anak pendidikannya tinggi. Apalah arti pendidikan yang tinggi tetapi dia durhaka kepada kedua orang tua? Apalah artinya dia memiliki jabatan yang tinggi tetapi dia berdurhaka kepada kedua orang tua? Tidaklah ada artinya ketika dia memiliki jabatan yang tinggi, memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi dia termasuk orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, maka sumbangsi dari orang tua, terkhusus ayah, dalam mendidik anak itu sangat mempengaruhi dalam akhlak seorang anak. Maka anak adalah mutiara dan penerus cerita kehidupan kita. Maka kalau ingin cerita kita menjadi cerita yang baik, maka didiklah anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Jangan sia-siakan anak kita, karena anak itu adalah amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih wa kullu zawjin ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu zawjin ra'in mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap suami adalah pemimpin dan akan dimintakan pertanggungjawaban bagaimana kepemimpinannya di dalam rumah tangganya. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, yang ketiga adalah makanan yang halal. Keberkahan hidup bukanlah diukur dengan harta yang banyak, tetapi keberkahan hidup diukur bagaimana hartanya itu adalah harta yang halal. Apalah artinya harta yang banyak tapi tidak halal dan tidak berkah? Tetapi yang kita cari adalah bagaimana harta kita di samping dia banyak juga berkah, di samping dia banyak juga halal. Lihatlah orang-orang terdahulu seperti Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Mengapa demikian? Di antara rahasianya adalah beliau tidak pernah makan dari harta yang syubhat. Jangankan yang haram, yang syubhat pun, yang tidak jelas pun beliau tidak berani makan. Karena apa? Karena beliau menjaga keluarga beliau, menjaga baik-baik jangan sampai mengkonsumsi dari hal-hal yang syubhat. Di zaman sekarang
Kadangkala orang tidak lagi memperhatikan mana yang haram, mana yang halal. Sembarang, yang penting dia dapatkan, yang penting banyak hartanya dia ambil. Sehingga kadangkala harta yang tidak berkah itu mempengaruhi dalam kehidupan kita, mempengaruhi dalam keberkahan hidup kita, mempengaruhi pula dalam akhlak anak kita. Kadang orang berpikir, Ustadz, anak saya ini kenapa nakal? Padahal saya ini tidak nakal, istri saya tidak nakal, tetapi anak saya kenapa nakal, Ustadz? Di antara sebabnya apa? Karena kita mengkonsumsi dari hal-hal yang tidak berkah, hal-hal yang tidak halal. Maka sebagian para ulama mengatakan, kami sabar untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi kami tidak sabar untuk menahan dimasukkan ke dalam perut kami api neraka. Maka jaga baik-baik harta kita. Jadi jangan pernah ditanya, mengapa saya ini banyak musibah, Ustadz? Mengapa anak saya nakal? Padahal saya ini berusaha untuk mendidik anak saya menjadi anak yang baik, tetapi anak saya tidak pernah mendengarkan saya. Tetapi anak saya kadangkala bandel, padahal saya berusaha sudah mendidik anak saya menjadi anak yang baik. Di antara jawabannya adalah, perhatikan hartamu. Harta yang apa yang engkau bawa ke dalam rumahmu? Perhatikan hartamu. Kenapa Anda datang dengan musibah silih berganti, bertubi-tubi? Bahkan kita sudah berat untuk memikul musibah tersebut. Di antara sebabnya, tanyakan kepada dirimu, harta apa yang engkau bawa ke dalam rumahmu? Bisa jadi itu adalah harta yang tidak berkah yang engkau bawakan di dalam rumahmu. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, yang berikutnya adalah di antara sebab keberkahan hidup adalah guru yang baik. Guru itu kadangkala melebihi dari orang tua. Karena kadangkala orang tua hanya memperhatikan dunia kita, tetapi tidak memperhatikan akhirat kita. Tetapi guru kadangkala itu memperhatikan akhirat kita. Makanya sebagian para ulama mengatakan apa? Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Seandainya bukan guruku, maka saya tidak mengenal Tuhanku. Karena apa? Guru itu senantiasa mendidik seorang salik, seorang yang senantiasa menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menunjukkan jalan ke jalan yang lurus. Maka kita sebagai seorang guru bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita mendidik anak kita, mendidik murid kita dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan sekedar guru yang hanya gugur kewajiban, yang penting saya sudah mengajar, yang penting saya sudah mentransfer ilmu, yang penting saya sudah mendidik murid saya dengan sebaik-baiknya. Bukan itu. Tetapi yang paling penting, bagaimana kita mendidik anak kita, mendidik murid kita memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang dia bisa berbakti kepada orang tua, memiliki akhlak yang baik sehingga terpancar ilmu. Ketika dia mendapatkan ilmu, terpancar dari ilmunya tersebut adalah akhlak yang baik. Maka apalah artinya ilmu yang banyak tetapi akhlaknya rusak? Maka akhlak yang rusak akan merusak juga ilmunya. Maka perhatikan baik-baik, ilmu dan akhlak bagaikan dua sayap burung. Tidak akan terbang burung ketika salah satu sayapnya tidak ada. Begitu juga ilmu dan akhlak. Ilmu tidak akan bermanfaat kalau dia tidak memiliki akhlak yang baik. Akhlak juga yang baik tidak akan bermanfaat ketika dia tidak memiliki ilmu. Maka dua hal itu saling ketergantungan. Maka ketika orang memiliki ilmu tanpa akhlak, ilmunya akan rusak. Dan orang memiliki akhlak tanpa ilmu, tentunya akhlaknya bisa jadi
dia akan bawa kepada kebatilan, karena tidak ada ilmu yang akan mengarahkan dia. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, maka carilah guru kita dengan guru yang baik, yang senantiasa mendidik kita menjadi orang yang soleh dan solehah, yang senantiasa memperhatikan ibadah kita, yang senantiasa memperhatikan akhlak kita. Itu adalah guru yang baik, guru yang senantiasa memperhatikan bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Imam Ahmad. Imam Ahmad menjadi orang yang sukses karena beliau berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Muzani sebagai penerus dari madhab Syafi'i. Beliau menjadi murid yang sukses dan terkenal, orang yang cerdas, bahkan meneruskan madhab Syafi'i. Karena apa? Karena beliau memilih guru yang terbaik, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka cermin seorang murid itu akan terlihat siapa gurunya. Ada pepatah mengatakan bahwasannya buah mangga itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maksudnya apa? Seorang murid itu akan terlihat gurunya dengan akhlak seorang murid. Maka jangan rusakkan nama baik dari guru kita disebabkan karena akhlak kita sebagai murid yang tidak baik. Jaga baik-baik nama baik guru kita. Jaga baik-baik ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita. Kita harus junjung tinggi guru kita, nama baik dari guru kita. Kalaupun berbeda dengan guru kita, bukan berarti kita menghilangkan kehormatan guru kita, tidak. Seperti Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berbeda mazhab. Walaupun Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, tetapi ketika walaupun berbeda seperti ini, kita tidak pernah mendapatkan Imam Ahmad menjatuhkan Imam Syafi'i. Ya. Kita tidak pernah mendapatkan Imam Az-Zahabi menjatuhkan kepada Ibnu Taimiyah, walaupun mereka berbeda dari sisi akidah. Ya. Itu karena apa? Karena ilmu yang terpancar pada diri mereka. Seorang guru tidak pernah mencela kepada muridnya walaupun berbeda dengan muridnya. Seorang murid tidak pernah mencela kepada gurunya walaupun berbeda dengan gurunya. Itu karena apa? Karena akhlak, karena ilmu yang masuk ke dalam hati mereka. Maka jaga baik-baik nama baik dari guru kita. Kalau kita sudah menjatuhkan kehormatan guru kita, maka entahlah keberkahan kita akan cari kemana lagi. Ya, makanya para ulama mengatakan apa? Al-barakatuh, Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Al-barakatuh ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama guru-guru kalian. Maka kadangkala ada orang yang belajar lama, bertahun-tahun, dia tidak mendapatkan ilmu. Bahkan setelah dia belajar, malah justru akhlaknya semakin bobrok. Itu karena apa? Karena dia tidak pernah memuliakan gurunya dengan sebaik-baiknya. Maka jagalah baik-baik guru kita. Ya. Kalau kita berbeda dengan guru kita, bukan berarti kita menelanjangi kehormatan guru kita. Bukan berarti demikian. Berbeda karena dia manusia biasa. Berbeda karena sudut pandang yang berbeda. Tapi bukan berarti mengharuskan kita harus mencela dia, menelanjangi kehormatannya. Bukan berarti demikian. Tetapi kita sampaikan bahwa saya berbeda dengan guru saya dari sisi ini. Ya. Dan dia manusia, saya pun manusia. Dia punya salah, saya pun punya salah. Tetapi kita harus saling menghormati antara murid dengan guru kita. Para pemirsa netizen dimanapun Anda berada, yang berikutnya adalah yang kelima. Di antara sebab keberkahan itu akan masuk kepada kita adalah kita menjaga waktu kita dengan sebaik-baiknya. Waktu itu sangat perlu.
Orang-orang soleh terdahulu mereka pelit dengan waktu. Imam Yahya bin Mu'adz pernah berkata, idha'atul waqti akhtaru minal maut, bahwasanya menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa demikian? Karena menyia-nyiakan waktu itu akan memutuskanmu dari kebenaran, ya, yaqta'uka 'anil haqqi, memutuskanmu dari kebenaran, ya. Wal maut 'anil khalqi, sementara kematian itu akan memutuskanmu dari makhluk, ya. Jadi kalau kita menyia-nyiakan waktu, ya, waktu sangat banyak kadangkala disia-siakan begitu saja. Itu karena apa? Karena kita tidak mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua alasan Imam Yahya bin Mu'adz, wa yaqta'uka 'anillahi wal akhirah. Kalau kita menyia-nyiakan waktu akan menjauhkan kita dari Allah dan dari akhirat. Ya, karena apa? Karena waktu kita habis dengan main game, waktu kita habis dengan membaca berita-berita hoax, waktu kita pergunakan untuk mengadu domba, waktu kita pergunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga menjauhkan kita dari akhirat, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan maut itu menjauhkan kita dari dunia dan penduduk dunia ini, ya. Maka hendaklah kita pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal yang bermanfaat. Ingat, umur kita 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. 60 sampai 70 tahun. Ya. Usahakan dalam kehidupan kita torehkan dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang akan membawa kita kepada kemuliaan, ya. Dengan hidup yang singkat seperti ini, kita cari bagaimana ada amalan yang amalan tersebut amalan yang sedikit tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari, ya. Apalah artinya waktu yang banyak kita habis dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Na'udzubillahi min dzalik, iyadzam billah. Maka pergunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu kita. Maka orang yang beruntung adalah orang yang mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, dan orang yang merugi adalah dia menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sekian dari saya. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.